Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sejarah dari salah satu tokoh filsafat, yaitu Aristoteles dengan aliran atau pemikirannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reni Sofia dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Febrisha Diaranda Laura Monica, yang kedua Hubirona Angelina, yang ketiga saya sendiri Neni Sofia, dan yang terakhir Reisa Nabila Daruputni. Selamat menyaksikan. Nah, pastikan kalian bertanya-tanya siapa sih Aristoteles itu? Aristoteles itu merupakan salah satu dari tokoh-tokoh filsafat, yaitu dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Sasidis, Trakia, Macedonia, tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya itu bernama Nikomasus, yang merupakan seorang tabib pribadi Raja Amyntas III dari Macedonia. Ayahnya itu meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Oleh karena itu, Aristoteles pun diasuh ataupun tinggal bersama pamannya yang bernama Proxenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, belajar di Akademi Plato, dan tentunya dia merupakan salah satu murid dari Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Sama seperti gurunya, Aristoteles pun memiliki kemampuan dalam hal menulis. Bahkan, ia menulis berbagai kajian ilmu pengetahuan. Tercatat dalam ratusan karya yang dibuat oleh Aristoteles ini mampu dan sehingga dapat dilestarikan, meskipun hanya pemikiran-pemikiran yang berupa kajian umum. Nah, Aristoteles ini hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia merupakan filsuf Athena sama seperti Plato dan Socrates. Pandangan atau pemikiran. Pemikiran Aristoteles yang paling umum dikenal di antara logika, keadilan, sistem pemerintahan, etika, hingga konstitusi. Aristoteles dapat dikatakan unik karena pemikirannya kerap berlawanan dengan pemikiran gurunya. Menolak ide bawaan, Aristoteles setuju dengan konsep Plato bahwa bentuk-bentuk yang ada di dunia indrawi atau kenyataan selalu berubah dan tidak sempurna. Akan tetapi, Aristoteles tidak setuju bahwa ada bentuk yang paling sempurna dari sesuatu seperti konsep dunia idea Plato. Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada yang namanya bentuk yang sempurna yang ada di dalam dunia idea, karena dunia idea juga dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang ada dalam dunia indrawi atau kenyataan. Aristoteles juga menolak ide bawaan dalam diri manusia seperti yang diyakini Plato. Meskipun di lain sisi ia tetap percaya bahwa manusia memiliki akal bawaan. Prinsip Aristoteles berpegang teguh bahwa dunia indrawi sangat berpengaruh pada dunia pikiran manusia. Nah, berikut ini ada penggerak tunggal. Dalam perenungannya, Aristoteles ini membayangkan gerakan bintang-bintang dan planet-planet yang membantu gerakan di atas bumi. Ia meyakini bahwasannya seluruh bintang-bintang dan planet ini bergerak pasti disebabkan oleh sesuatu. Aristoteles ini mengatakan pasti ada yang namanya penggerak tunggal yang menggerakkan bintang dan seluruh planet. Nah, penggerak tunggal ini yang ia maksud adalah Tuhan, karena ia meyakini bahwasannya Tuhanlah yang mampu menggerakkan segala pergerakan yang ada dalam alam semesta ini. Keadilan. Keadilan adalah salah satu konsep yang paling identik dengan Aristoteles. Terdapat 3 jenis keadilan yang paling umum menurut Aristoteles. Yang pertama, keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contohnya pemberian sanksi kepada seseorang tanpa melihat jasa dan jabatan. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa yang telah dia lakukan. Contohnya perusahaan memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional. Yang ketiga, keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mencemarkan nama baik seseorang. Contohnya, orang yang meminta maaf kepada korban karena telah merusak nama baik si korban. Etika, konsep ini lebih ditekankan pada konsep kebahagiaan, sehingga ia mengkaji bagaimana menuju kebahagiaan.
Cara manusia mencapai kebahagiaan menurut Aristoteles yaitu dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya. Dan menurut Plato ada 3 bentuk kebahagiaan. Yang pertama, hidup senang dan nikmat. Yang kedua, menjadi warga negara yang baik. Dan yang ketiga, menjadi filsuf. Menurut Aristoteles, kebahagiaan tersebut dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari melalui pola hidup yang realistis. Pemerintahan Aristoteles mengemukakan 3 tipe pemerintahan yang baik. Yang pertama, monarki. Monarki akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi tirani. Yang kedua, aristokrasi, yaitu negara dipimpin oleh beberapa orang. Aristokrasi ini akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi oligarki. Yang ketiga, ada politi atau demokrasi, yaitu negara dipimpin oleh seluruh rakyat. Secara realistis dikatakan Aristoteles jangan hanya mencari sistem pemerintahan yang baik dan ideal, tetapi juga sistem yang mudah untuk dilaksanakan. Lalu yang terakhir adalah konstitusi. Aristoteles ini memiliki kontribusi yang besar dalam bidang konstitusi. Atas hasil penelitiannya yang mengumpulkan sebanyak 158 konstitusi pada waktu itu. Lalu muncullah gagasan nomokrasi. Nomokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya nomos atau aturan atau hukum, dan kratos artinya kekuasaan atau negara hukum. Aristoteles ini kemudian menawarkan bahwa negara yang baik harus dipimpin oleh aturan, karena sebuah negara ini tidak boleh terlepas dari yang namanya aturan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.